Suatu pagi di sebuah rumah yang gede banget seperti istana, terlihat ada seorang bocah bernama Isi yang disuruh ibunya untuk membacakan puisi di depan keluarga besarnya. Tapi bukannya baca puisi, bocah itu malah kentut. Hal itu sengaja dia lakukan karena sebenarnya dia lebih senang bermain bersama tukang masak di dapurnya daripada berkumpul bersama dengan keluarganya yang sangat tajir melintir itu. Isi sendiri merupakan anak tunggal dari seorang sultan kaya raya yang memiliki harta 2,3 miliar euro atau sekitar 36 triliun rupiah. Dan sewaktu ibunya mengetahui kenyataan itu, ia nggak segan-segan memecat semua tukang masak yang ada di rumahnya. Sementara di tempat lain terlihat ada seorang bocah bernama Osi yang terus aja nyerocos nanyain banyak hal kepada sang ibu dan juga kakeknya. Osi ini merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang bisa dibilang keluarga kurang mampu yang hanya memiliki harta 27 euro saja atau sekitar 43.200 rupiah. Dan untuk menyelamatkan kondisi keuangan keluarganya itu, si kakek pun akhirnya menjadi perampok. Tapi baru saja mau merampok, dia langsung ketahuan dan malah masuk penjara. Seiring berjalannya waktu, Osi pun tumbuh menjadi anak yang demen banget main tinju, sampai akhirnya ibunya pun memasukkannya ke sanggar tinju. Dan sewaktu Osi telah beranjak dewasa, dia bertekad akan menjadi seorang petinju profesional. Namun saat Osi mau mengikuti kejuaraan tinju, dia ternyata harus membayar biaya pendaftaran sebesar 8.000 euro. Sadar dirinya lagi bokek, Osi pun segera mengurungkan niatnya itu. Dia kemudian pergi menjaga warung ibunya, dan agak lama datanglah seorang penagih hutang. Rupanya tanpa seketahuan Osi, ibunya telah berhutang sebanyak 14.000 euro. Osi yang mengetahui kabar itu pun langsung syok berat. Sementara itu, Isi yang telah tamat SMA berencana akan melanjutkan pendidikannya di New York dengan mengambil kuliah jurusan tata boga. Ya, Isi ingin menjadi chef. Dan pas Isi mau mengambil ijazahnya, ia seketika kaget bukan main saat mendapati kenyataan kalau orang tuanya telah mengirimkan seorang pengacara agar dirinya bisa langsung lulus kuliah. Karena sebelumnya, Isi pernah nggak naik kelas 2 kali dan atas kejadian itu gurunya pun berhenti mengajar. Ia nggak ingin lagi berurusan dengan orang-orang yang kelewat kaya. Dengan cepat, Isi pun menemui kedua orang tuanya. Sambil marah-marah, ia pun bilang kalau dia nggak suka dengan cara main orang tuanya dalam mengatasi masalahnya. Karena hal itu membuatnya terlihat benar-benar seperti orang bodoh. Dan mulai detik ini, Isi mau melakukan apapun yang dia mau sendirian. Isi nggak mau hidupnya diatur-atur oleh kedua orang tuanya lagi. Dia kemudian mengutarakan keinginannya yang ingin kuliah tata boga di New York. Sontak saja orang tuanya langsung menentangnya. Nggak terima keinginannya ditentang, Isi pun langsung pergi. Ia kemudian menceritakan kejadian barusan ke sahabatnya yang bernama Camilla dan segera mengajak sahabatnya itu pergi ke Manhattan. Sesampainya di Manhattan, Isi melihat ada lowongan kerja di sebuah restoran. Tanpa pikir panjang, Isi pun melamar kerja sebagai pelayan di restoran itu. Awalnya lamaran kerja Isi sempat ditolak, mengingat pekerjaan pelayan gak cocok untuk Isi, yang berupa penampilan mewah itu. Tapi setelah Isi terus meyakinkan, ia pun akhirnya diterima. Dan di saat yang bersamaan, di dalam restoran itu terlihat ada Osi yang sedang menikmati pesanannya bersama sahabatnya yang bernama Tunis. Pas lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara seorang pria tua yang mengejek kemampuan tinju Osi. Dan gak terima sahabatnya diejek, Tunis pun langsung menghantam si kakek tua itu. Isi yang melihat kejadian itu seketika takjub dengan Osi. Ia lalu menghampiri Osi dan tanpa basa-basi, Isi pun memperkenalkan dirinya dan menuliskan nomor HP-nya di lengan Osi agar mereka bisa balas-balasan WA. Malamnya Osi pun nge-stalking IG si Isi, dan betapa kagetnya ia saat mengetahui Isi ternyata adalah anak orang kaya. Ibunya kemudian menyarankan Osi untuk mendekati si Isi agar mereka berdua bisa melunasi hutang mereka. Sesuai dengan saran ibunya, Osi pun dengan cepat mengirim WA ke Isi, dan dengan secepat kilat pula Isi pun membalasnya. Dia ingin mengajak Osi bertemu besok di restoran tadi siang. Besoknya, sebelum mulai pekerjaannya sebagai pelayan di restoran, burger dimulai. Isi pun dengan serius mendengarkan arahan kerja dari bosnya. Dan setelah itu Isi langsung bekerja sesuai dengan tugasnya.
Di sisi lain terlihat pengacara keluarga Isi yang bernama Klaus sedang mengabarkan kegiatan Isi barusan kepada sang ayah. Ya, Klaus ini ditugaskan untuk membuntuti kemanapun Isi berada. Sementara yang terjadi dengan Osi, ia terus merapikan penampilannya. Dia gugup setengah mati saat sebentar lagi mau bertemu dengan Isi. Sebagai teman yang baik, Tunis berbagi tips dan trik dalam mendekati cewek. Tunis bilang kalau cewek itu dengan senang hati jika dipuji, dan sesaat setelah bertemu Isi, Osi pun langsung menghujani Isi dengan banyak pujian. Isi yang sebenarnya dan pujian itu hanya bisa tersenyum canggung. Gak bisa berselang lama muncullah kedua orang tua Isi, dan di momen itulah Isi mengaku-ngaku kalau Osi adalah pacarnya. Ia sengaja melakukannya agar orang tuanya mengizinkannya kuliah di New York, tapi bukannya dapat izin, orang tuanya malah semakin menentangnya dengan keras. Mereka pun tahu kalau Osi pacarnya itu hanyalah akal-akalannya saja, agar mereka berubah pikiran. Tentu saja hal itu membuat Isi semakin kesal. Ia pun lalu pergi mengejar Osi yang lebih dulu pergi. Dan Isi ingin ikut kemanapun Osi pergi. Tapi Osi langsung menolaknya dikarenakan dia harus menjemput kakeknya yang hari ini bebas dari penjara. Dan gak terima dengan penolakan itu, Isi pun terus memujuk Osi hingga akhirnya Osi pun luluh. Dan sesaat setelah bebas, si kakek terus saja mengumpeti orang-orang yang ada di jalanan. Melihat itu, Osi yang sudah muak itu pun buru-buru menegur kakeknya. Jika kakeknya tidak mau merubah sikapnya, Osi bersumpah tidak akan segan-segan mengusir kakeknya dari rumah. Lalu terjadilah perang mulut di antara mereka berdua, di mana Osi akhirnya jujur ke Isi tentang rencananya yang ingin mendekati Isi agar bisa melunasi utang ibunya. Dan di detik itu juga Osi pun menyuruh Isi untuk lekas pergi dari hadapannya. Ketika Isi sedang dalam perjalanan pulang, ia pun mendapatkan pesan dari sang ibu bahwa rekeningnya sudah ditangguhkan. Begitupun dengan dana kuliahnya. Kesal mendapatkan pesan itu, Isi pun langsung mematahkan wiper kaca mobil milik Klaus yang selalu mengikutinya. Isi lalu menemui Osi kembali di suatu kafe. Di situ Isi menawarkan kerjasama yang menarik untuk Osi. Jadi Isi akan membayar berapapun yang Osi minta jika dia mau berpura-pura menjadi pacarnya. Isi yakin dengan cara ini dia akan mampu membuat orang tuanya mau memberikan apa yang Isi inginkan. Dan mendengar itu, tanpa banyak mikir Osi pun setuju menerima tawaran Isi. Besoknya Isi pun mengajak Osi ke pameran lukisan yang sedang diselenggarakan oleh orang tuanya. Dan di luar dugaan, Osi ternyata mengajak Tunis dan dalam sekejap, dua bocah langsung mengacaukan pameran lukisannya. Atas kejadian barusan, ayah pun membujuk ibu Isi untuk mengizinkan Isi melakukan apa yang anak semata wayangnya itu inginkan. Tapi sayangnya si ibu tetap kekeh dengan keputusannya. Sementara yang terjadi dengan Isi, dia pergi bersama Osi dan Tunis ke klub dan kesalnya Osi saat tahu kakeknya itu ikut rap battle. Gak mau kakeknya dipermalukan, Osi pun langsung mencegahnya. Namun dengan pedenya, kakeknya bilang kalau dia adalah rajanya nge-rap. Isi lantas memberikan kakek kartu nama dari manajemen yang menaungi Camilla sebagai influencer. Isi yakin banget pihak manajemen itu mau banget mengorbitkan si kakek sebagai artisnya. Tidak lama kemudian Osi pun menagih bayarannya. Di situ Isi pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau rekeningnya sudah diblokir oleh orang tuanya. Tak mau dikira penipu, Isi pun punya ide agar uangnya bisa cair dengan cepat. Isi pun ngajakin Osi ke rumahnya. Dan betapa takjubnya Osi saat melihat garasi rumah Isi yang sudah seperti showroom mobil. Rupanya harta melimpah kekayaan keluarga Isi itu didapatkan berkat kakeknya yang telah menciptakan Moore. Isi kemudian menjelaskan rencana selanjutnya agar orang tuanya percaya kalau mereka beneran pacaran.
Isi ingin dia dan Osi pura-pura lagi memadu kasih, tepat ketika ayahnya yang nanti pulang. Dan sewaktu ayahnya pulang, dua bocah langsung beraksi. Tentu saja ayahnya marah sampai-sampai ingin menampar Isi. Di situ Osi berusaha melindungi Isi karena udah nggak tahan lagi dengan semuanya. Isi pun putuskan untuk tinggal bersama Osi. Dan sesampainya di rumah, Isi pun langsung dipersilakan masuk ke kamar Osi karena merasa nggak enak. Isi pun cerita tentang keinginannya yang ingin menjadi chef. Gak seperti orang tuanya, Osi malah menyemangati dan mendukung impian si Isi itu. Ia lalu mengajak Isi memasak di dapurnya dengan bahan seadanya. Begitu masakannya matang, Osi dan keluarganya pun mencicipinya dan mereka pun tak segan memuji masakan Isi yang terasa sangat lezat. Ketika waktunya tidur, Isi nggak sengaja melihat dinding kamar Osi berlumut. Merasa jijik, Isi pun buru-buru pergi ke rumah Camilla. Ya, malam itu Isi menginap di rumah Camilla. Besoknya Isi beralasan ke Osi kalau dia semalam harus menemani temannya yang baru saja meninggal neneknya. Lalu Isi pun berandai-andai, seandainya Osi mendapatkan privilege seperti dirinya, dia pasti sudah menjadi seorang petinju yang hebat. Mendengar itu, Osi pun mengajak Isi mencoba latihan tinju bersama dirinya. Di sela-sela latihan itu, tiba-tiba ibu Osi datang untuk menyuruhnya menjaga warung. Mau tak mau, Osi pun menuruti perintah ibunya itu. Dan pas lagi serius-seriusnya jaga warung, kakeknya datang sambil memberi kabar kalau dia berhasil mendapatkan kontrak rekaman. Untuk merayakan keberhasilannya itu, kakeknya pun mengajak Osi, Tunis, dan Isi berpesta di sebuah bar. Tanpa disadari Isi, diam-diam Klaus merekam dan melaporkannya ke orang tua Isi. Di tengah pesta, Isi pun mengatakan kalau Osi harus mengejar mimpinya menjadi petinju, dia tak ingin Osi terus-terusan menjadi penjaga warung. Di waktu yang bersamaan, ayah Isi pun datang ke bar, dan betapa syoknya ia saat mendapati anak gadisnya telah berubah menjadi liar. Sepulang dari bar, Isi tampak mabuk berat karena itu adalah kali pertamanya minum-minum. Dan dengan sigapnya Osi pun membantu Isi membersihkan dirinya. Paginya Isi dikejutkan dengan kedatangan orang tuanya, yang akhirnya mengaku kalah dan akan membiarkan Isi mengejar impiannya menjadi chef. Asalkan Isi mau memutuskan hubungannya dengan Osi. Dan tanpa berat hati, Osi pun setuju melakukannya. Setelah rekeningnya bisa dibuka kembali, Isi segera mentransfer uang ke rekening Osi. Dan dengan hati-hati Isi bilang supaya Osi menggunakan uangnya untuk memenuhi impiannya sebagai petinju, bukan melunasi hutang ibunya. Karena baginya, Osi juga berhak memikirkan masa depan dirinya. Ia tak harus terus-terusan menjadi sandwich generation. Mendengar itu, Osi tentu saja meledak-ledak. Dia kemudian membanding-bandingkan hidupnya dengan Isi, yang sampai kapanpun tak akan pernah merasakan betapa pedihnya hidup. Sebagai orang miskin, ia nggak mungkin bisa mengabaikan ibunya begitu saja, mengingat ibunya telah membesarkannya dengan susah payah. Karena sudah muak dengan semuanya, Osi pun mengusir halus Isi dari rumahnya. Dan sejak hari itu, Isi selalu teringat dengan Osi, hingga membuatnya tidak fokus kerja. Di sisi lain, Osi terlihat sama kacaunya dengan Isi, di mana ia selalu saja melakukan kesalahan di latihan tinjunya. Dan sekembalinya ke rumah, orang tuanya pun langsung menyerahkan dana kuliah yang selama ini telah dia persiapkan untuk Isi. Namun sewaktu Isi akan daftar kuliah, ia mendadak teringat dengan rekan kerjanya yang baru aja dipecat karena ulahnya. Untuk itulah Isi pun merubah pikirannya. Dia kemudian mentransfer dana kuliahnya itu ke rekening mantan kerjanya itu. Beberapa hari kemudian Isi curhat tentang keresahannya ke Camilla. Dia resah mengapa dirinya bisa menyukai orang yang sangat bertolak belakang dengan kehidupannya. Di situ Camilla hanya bisa bilang kalau itu bisa saja hanya rasa suka sesaat. Jadi Isi tak perlu cemas. Keesokan harinya Osi pun datang ke rumah Isi untuk mengembalikan uang bayaran Isi. Waktu itu kakeknya kini telah menjadi rapper terkenal. Dan dia mau melunasi hutang ibunya dan juga membayarkan biaya pendaftaran kejuaraan cucunya Osi. Hal itu lantas membuat Isi tersinggung. Ia sama sekali tak mau menerimanya dan malah menyuruh Osi menggunakan uang itu untuk membersihkan lumut di kamarnya.
Dan sedetik kemudian mereka pun bertengkar hebat. Dan ternyata semua pertengkaran itu telah disaksikan oleh kedua orang tuanya Isi. Ketika ibunya ingin ngomong, Isi segera memotongnya dengan bertanya, bagaimana bisa ibunya menikahi ayahnya yang kaya raya, sedangkan ibunya sendiri sebenarnya berasal dari keluarga yang miskin. Isi lantas menduga kalau ibunya hamil di luar nikah agar bisa mendapatkan restu dari keluarga ayahnya. Tak ingin terjadi kesalahpahaman, ibunya pun langsung menunjukkan satu-satunya foto neneknya Isi. Ia sengaja menyimpannya agar selalu ingat dari mana dia berasal. Dan untuk menepis semua omongan buruk Isi barusan, lalu ibunya meminta maaf pada Isi karena terlalu keras dengannya. Setelah berbaikan dengan sang ibu, Isi pun seketika kaget melihat video mabuknya tersebar luas di internet. Tahu dalangnya adalah Osi, Isi pun membalasnya dengan membatalkan pendaftaran Osi di kejuaraan tinju. Osi yang mengetahuinya pun langsung ngamuk. Besoknya Isi pura-pura kaget saat mantan rekan kerjanya datang memesan burger. Kini ia telah mendadak menjadi kaya raya yang bisa sesuka hati berkeliling dunia. Tak lama dari itu Osi pun datang sambil membanting mesin kasirnya. Di tengah kemarahannya yang meledak-ledak itu, Osi mendapat kabar kalau kakeknya mau menghajar. Orang mau gak kakeknya masuk penjara lagi. Osi pun terpaksa meminjam mobil Isi, di mana kemudian Isi ikut pergi bersama Osi. Untungnya Osi dan Isi datang di waktu yang tepat, dan mereka berhasil menggagalkan aksi buruk si kakek. Osi pun kemudian menasehati kakeknya agar belajar menahan emosinya. Dan setelah emosinya dirasa sudah reda, si kakek pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Osi dan Isi berduaan. Dan di momen itu Osi minta maaf atas segala sikapnya yang selama ini kekanak-kanakan. Ia akhirnya berterus terang dengan perasaannya yang sebenarnya, di mana dia menyukai Isi. Tapi Osi sadar bahwa dia nggak pantas untuk Isi karena perbedaan status sosial mereka yang sangat jauh berbeda. Saat berdekatan dengan Osi merasa dirinya seperti seorang pecundang. Osi yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam, tak ingin suasana menjadi canggung. Osi lantas berjanji akan menghapus videonya, sementara Osi akan memastikan kalau Osi bisa mengikuti kejuaraan tinju. Dan sehari sebelum bertanding, Osi pun memberanikan dirinya untuk mengatakan kepada ibunya kalau mulai saat ini dia akan fokus dengan pilihan hidupnya. Osi tak mau lagi melunasi hutang ibunya yang ternyata masih ada, bagaimanapun hutang itu. Itu adalah tanggung jawabnya yang harus dia tanggung sendiri, bukan malah melimpahkan sepenuhnya kepada anaknya sendiri. Dan syukurlah ibunya itu mau mengerti dan mau datang di hari pertandingan tinju Osi, dan sesaat kemudian pertandingan tinju Osi pun dimulai. Di tengah pertandingan itu, Isi tiba-tiba saja datang dan bilang kalau baru saja membeli restoran burger di tempat dia kerja. Selain itu, Isi pun mengutarakan perasaannya kalau dia juga mencintai Osi. Bagi Isi, Osi bukanlah seorang pecundang, tapi seorang yang sempurna untuk menemani sepanjang hidupnya nanti. Mendengar itu, Osi pun semangat hingga akhirnya Osi berhasil mengalahkan lawannya secara telak. Dan kini Osi dan Isi resmi jadian. Meski tak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi Isi dan Osi sama-sama yakin kalau langkah mereka terasa bisa lebih ringan. Karena bagaimanapun, tak ada yang pasti dalam hidup ini. Apapun bisa terjadi bila Tuhan sudah menghendaki, dan film pun selesai.